Mari kita awali pembelajaran pada kali ini dengan membacakan doa pembelajaran sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, ibu absen dulu ya. Nah, ini siapa yang tidak hadir? Kakak sakit. Kakak Fadri. Terus? Baik. Untuk yang sakit kita doakan ya. Kita mudah-mudahan mereka bisa lekas sembuh dan bisa masuk kembali seperti biasa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asal corak kehidupan pada zaman pra-aksara. Ini kelanjutan dari materi yang kemarin, ya. Minggu kemarin kita belajar tentang teori asal usul nenek moyang. Masih ingat ada berapa teori asal usul nenek moyang? Ada 4. Mana? Silakan. Yang mau menjawab satu apa? Teori Tegas. Oke. Teori Yunan, Teori Yunan, teori Afrika, teori Afrika, teori Cina, teori Cina, teori teori Taiwan. Oke, bagus sekali. Masih ingat ya? Masih ingat. Sekarang ibu mau bertanya lagi. Teori yang berasal dari daratan Cina. Teori apa? Yuk, angkat tangan. Teori Yunan. Oke, bagus. Ingat materi minggu kemarin tentang teori asal usul nenek moyang. Oke, yang hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang corak kehidupan pada zaman pra-aksara. Zaman pra-aksara. Nanti kita hubungkan dengan keadaan yang zaman sekarang. Ya, keadaan zaman sekarang itu seperti apa sih perubahannya? Ya, zaman pra-aksara. Zaman pra-aksara, ada yang tahu? Zaman pra-aksara itu zaman apa? zaman sebelum Yang begas? Zaman mengenal itu teknologi dan zaman batu. Zaman sebelum mengenal teknologi atau zaman batu. Oke, ada yang lain mempunyai jawaban yang lain tentang zaman pra-aksara. Pra-aksara, pra itu apa? Sebelum. Kalau aksara, tulisan. Berarti pra-aksara itu apa dong? Zaman sebelum mengenal Oke, bagus. Zaman sebelum mengenal tulisan. Iya, diantaranya tadi yang disebutkan oleh Bagas. Zaman batu, Bu. Zaman sebelum mengenal tulisan atau zaman sebelum mengenal teknologi. Ya, jadi ada perubahannya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu untuk zaman pra-aksara. Ya, sekarang bagaimana hubungannya dengan zaman sekarang? Kita kaitkan dengan zaman sekarang. Kalau bicara zaman pra-aksara, Bu agak susah ya, agak bingung ya. Sekarang ini saja. Ini apa? handphone. Sering pegang. Jadi Ini, maaf, misalkan handphone dari pertama kalian mengenal handphone seperti ini atau tidak? tidak. Tidak. Seperti apa? Nokia. Hah? Kecil. Kecil. Telepon. Telepon katanya. Oke, ada yang telepon, ada yang Nokia kecil, Bu. Ada lagi? Hah? Kaleng. Yang sambungkan kaleng itu tradisionalnya, ya.
mengalami beberapa perubahan. Sama seperti kehidupan zaman pra-aksara mengalami beberapa perubahan. Tuh, kita lihat sini bagaimana perubahan tersebut kita lihat untuk kalian lebih memahami secara sederhananya ya, sebelum kita masuk nanti ke pembagian zaman pra-aksara tersebut. Tapi sebelumnya Ibu kasih tahu dulu materi kita tadi tentang zaman pra-aksara ya. Jadi apa yang ingin dicapai setelah kita belajar materi ini? Setelah kita belajar materi ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami ciri-ciri dari corak kehidupan manusia sebelum zaman ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman pra-aksara. Ciri-cirinya seperti apa? Corak kehidupannya seperti apa? Corak kehidupan sosial budayanya, sosial ekonominya seperti apa? Kemudian peninggalan sejarahnya apa saja? Nah, itu yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Dan yang kedua, nanti kalian akan membuatkan satu proyek atau yang disebut kita ambil satu proyek bentuknya adalah bentuk poster mengenai zaman-zaman pra-aksara. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, itu capaian yang ingin kita dapat untuk pertemuan kali ini. Untuk memahami tentang apa itu yang namanya zaman pra-aksara dengan dikaitkan dengan zaman teknologi zaman sekarang, maka silakan kalian lihat dulu untuk tayangan yang ini. Bayangkan jika kalian hidup pada masa jutaan tahun lalu, masa di mana manusia sama sekali belum memiliki mesin, masa di mana kabel tidak ada. Masa tersebut dinamakan masa pra-aksara atau Millennium, atau bisa juga masa prasejarah. Silakan dilihat dulu materi ini tentang beberapa perkembangan dari teknologi. Ini tentang perkembangan teknologi handphone. Nokia 2210 menjadi salah satu seri ponsel Nokia yang paling laris di pasaran. Hal itu waktu lama sebanyak 120 juta Nah, ini zaman dulu katanya. sejak masa tahun 2000 setelah smartphone atau ponsel pintar dan di era ini, di mana tidak Smart JS104 menarik perhatian masyarakat. Saat ini tidak ini sudah berapa ada di dalamnya.
bangsa di tahun 2010-an. Saya tidak percaya bahwa tahun 2010-an menjadi tahun kejayaan dari BlackBerry. Dan kita baru dianggap keren jika menggunakan nama satu ini. Populernya Indonesia dianggap sebagai pengguna BlackBerry terbanyak menggunakan nomor 2 di dunia. Kayaknya perilisan dari iOS BlackBerry menggunakan komunitasnya. Dan BlackBerry tidak bersaing dengan banyak misalnya. Baru Nah, itu sejarah perkembangan dari ponsel. Kita bisa mengaitkan tentang perkembangan zaman praksara dengan perkembangan modern sekarang. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Apa yang kalian bisa ambil dari gambar tersebut? Silakan. Yuk, angkat tangannya. Yuk, Bagas. Bahwa dari dulu sampai sekarang itu adanya perkembangan tidak di situ-situ saja, tidak berada di satu tahap saja. Banyak peningkatan. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Ayo, yang lainnya? Selain Bagas? Ayo, apa yang kalian bisa ambil dari tayangan yang barusan? Yuk. David? Yang lain apa? Yang lainnya? Tidak. Oke, ya, betul. Tadi yang dikatakan oleh Bagas bahwa perkembangan itu tidak hanya berada di satu tahap saja, ya, masuk ke dalam tahap-tahap berikutnya. Sama seperti zaman praksara. Praksara pun sama. Tidak hanya kita berada di zaman batu saja, tetapi berkembang sampai saat ini. Oke, kayaknya masih kene, sepertinya masih apa namanya, belum konsen ya. Kita ice breaking dulunya. Oke, ini ice breakingnya. Oh, gajah? Gajah ukurannya seperti apa? Kalau semut? Oke, seperti ini. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Oke. Ular tahu? Ular bagaimana? Panjang. Ular panjang. Cacing? Pendek. Cacing? Pendek. Ular panjang. Oke. Dengarkan kata terakhir. Ya, sekarang satu kata dulu. Gajah. Gajah. Gajah besar.
Ulang semua cacing. Bisa? Konsentrasi lagi. Satu kali lagi. Cacing, ular, semut. Hah? Cacing, ular, semut. Oke, cukup. Bisa konsentrasi sekarang? Bisa. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Mudah-mudahan bisa konsentrasi kembali. Oke, sekarang kita mulai. Tadi sudah oke, terima kasih kepada Bagas dan yang lainnya tentang mengatakan apa itu zaman perkembangan teknologi yang tadi ya. Perkembangan teknologi tadi, pengaitan antara zaman praaksara dengan perkembangan yang sekarang. Itu tentang teknologi ya. Kita handphone ini tidak berada di satu tahapan saja berkembang kehidupan manusia itu ya. Kita lihat di sini. Zaman praaksara. Zaman praaksara. Pola hunian manusia praaksara. Praaksara tadi adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Sebelum mengenal tulisan, ada dua karakteristik ketika kita bicara tentang hunian purba. Yang pertama apa? Kedekatan dengan sumber air. Manusia zaman dahulu itu banyak menempati daerah-daerah atau tempat-tempat yang memang dekat dengan sumber air. Contohnya apa? Oke, pinggiran sungai. Ya, pinggiran sungai. Kemudian kehidupannya di alam terbuka. Karena mereka masih mengandalkan apa? Dari alam. Contohnya berburu. Ya, berburu mengumpulkan makanan dari alam dan hidupnya pun berpindah-pindah. Kita lihat pola huniannya dapat dilihat letak geografis dan situs-situs serta kondisi lingkungannya. Yang pertama, lingkungan sekitar sungai. Tadi yang dikatakan bahwa mereka menempati lingkungan sungai. Karena apa coba? Oke, satu orang. Dekat dengan sumber air. Ada lagi? Banyak makanan. Oke, ada lagi? Bisa mancing. Katanya oke, dekat dengan sumber air ya. Oke, bagus. Nah, dekat dengan sumber makanan juga. Dan rata-rata tanahnya itu subur. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di lingkungan gua. Kenapa mereka mencari lingkungan gua? Karena mereka belum mengenal rumah. Oke, apa lagi? Karena teduh. Tempat berteduh. Iya. Apa? Biar nggak kehujanan. Iya, oke, bagus ya. Nah, itu kenapa? Tenang, nah, oke, tenang bu. Nah ya, sejuk tempatnya. Iya, mereka mengambil wilayah-wilayah sejuk yaitu untuk melindungi mereka dari paparan sinar matahari ataupun dari hujan. Oke, bagus sekali untuk kalian. Oke, dan yang terakhir mereka ngambil dari lingkungan pantai. Memang dekat dengan sumber makanan. Ya, tuh mata pencahariannya. Mata pencahariannya kalau mengandalkan dari alam berarti mereka apa? Berburu. Iya, berburu dan meramu. Pola hidupnya nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah. Oke, bagus, berpindah-pindah. Kan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ya, makanannya habis di sini, maka mereka akan pindah ke tempat yang lain. Ya, belum mengenal bercocok tanam. Mereka belum mengenal apa itu bertani. Tidak, ya, gitu. Kemudian tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ada masa bercocok tanam. Ya, bercocok tanam. Kalau masa bercocok tanam, berarti kehidupannya sudah mulai menenun.
mengolah barang-barang yang terbuat dari logam. Logamnya apa? Besi. Berarti peradabannya sudah mulai meningkat. Kalau yang bercocok tanam sama yang berburu itu biasanya benda-benda atau hasil kebudayaannya masih berupa dari batu, baik yang sudah kasar ataupun yang sudah dibuatkan sedemikian rupa yang bisa mereka gunakan. Tapi kalau yang perundanian itu sudah masuk ke dalam pembuatan barang-barang yang terbuat dari logam. Logam di sini adalah besi dan biji besi dan emas. Itu untuk alat-alat yang digunakan. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan mereka belum mengenal adanya seperti agama yang sekarang, ya. Mereka masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme menyembah roh nenek moyang. Kalau dinamisme menyembah bangunan ataupun benda tertentu yang memang mereka ramalkan. Itu untuk kepercayaan. Nah, selanjutnya pembabakan zaman praaksara itu seperti apa? Apa saja? Bagaimana nih? Pembabakan zaman praaksara. Zaman praaksara ada dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ada yang disebut dengan zaman batu tua atau paleolitikum, zaman batu madia atau mesolitikum, dan zaman batu muda disebut dengan neolitikum, dan zaman batu besar disebut megalitikum. Dan zaman logam ini dibagi menjadi tiga. Ada zaman tembaga, ada zaman perunggu, dan zaman besi. Itu untuk zaman praaksara. Pembabakan dari zaman praaksara. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk lebih memahami tentang zaman praaksara. Ya, nanti kita buatkan per kelompok. Silakan nanti kalian buatkan kelompok secara cepat, ya. Nanti ada lembar yang memang harus kalian isi, yaitu tentang zaman praaksara. Untuk lebih memahami tentang apa itu zaman praaksara. Oke, silakan sekarang mangga dibuatkan per kelompok. Silakan berkelompok mulai dari sekarang. Silakan
Bukan Mas Bas. Ini silakan.
Lebih ke sebelah sana aja, di sana aja. Silakan untuk kelompoknya Bagas agak kencang dan perlihatkan poster yang sudah dibuat. Oke, agak silakan. Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu corak kehidupan manusia pada zaman praksara pada masa bercocok tanam. Pertama-tama ada masa bercocok tanam, ciri-cirinya yaitu disebut zaman batu baru, adanya bercocok tanam, sudah dikenal teknologi pembuatan tembikar, perhiasan serta peternakan. Untuk kehidupan sosial ekonominya, mereka mulai perlahan-lahan meninggalkan cara hidup berburu. Mereka melakukan kegiatan bercocok tanam melalui menebang, membakar pohon, dan ulkar. Yang ketiga adalah hasil kebudayaannya, yaitu ada balung persegi, bisa dilihat dari poster kami. Ini yang pertama, yaitu balung persegi. Yang kedua ada mata panah, bisa dilihat. Ini ada contoh gambar mata panah. Yang terakhir ada alat pemukul. Alat pemukulnya seperti kemudian mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok Bagas? Cukup untuk penjelasan dari kelompok Bagas? Oke, terima kasih kelompok Bagas. Kita kasih aplaus ke kelompok Bagas. Silakan kelompoknya Rizky Noprian. Silakan kelompok Rizky Noprian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari Yang lainnya perhatikan. Ayo, disampaikan oleh yang tadi menulis siapa? Mau aja. Yang tadi menulis bacakan aja. Posternya perlihatkan. Ayo, bacakan. Tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ciri-cirinya zaman batu tua atau Paleolitikum, dari bahasa Yunani Palaios yang berarti purba dan Litos yang berarti batu. Masa ini diperkirakan terjadi antara munculnya manusia purba pertama sampai sekitar 1200 tahun yang lalu. Hidup manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Manusia purba kedua yang berhasil ditemukan adalah Pithecanthropus erectus. Kedua di Indonesia adalah fosil Homo wajakensis, manusia wajak, kemudian Homo soloensis dan Homo floresiensis. Kehidupan sosial ekonominya di bumi
Ciri-ciri tentang sejarahnya. Oke, ada lagi. Hasil kebudayaannya. Oke, ada lagi. Fakta yang menariknya. Bentuk-bentuk manusia purba. Oke, ya. Itu fakta menarik untuk pembelajaran kita hari ini. Kita bisa simpulkan hari ini, yaitu kita sudah memahami bagaimana ciri-ciri kehidupan masyarakat pada zaman purba atau pada zaman pra-aksara. Mereka belum mengenal tulisan kan? Ya, belum mengenal tulisan. Ciri yang bercocok tanam tadi yang dikatakan oleh kelompoknya Bagas ya, yang bercocok tanam. Ciri-cirinya apa, Gas? Ciri-cirinya itu zaman ini disebut dengan zaman baru. Oke, zaman baru. Jadi kita bisa simpulkan bersama-sama bahwa zaman pra-aksara itu zaman yang bagaimana? Zaman pra-aksara itu zaman yang bagaimana? Yang tradisional. Nah, zaman sebelum mengenal tulisan atau zaman tradisional. Bisa memahami zaman pra-aksara dengan pembabakan zamannya? Bisa. Oke, sekarang aku berikan pertanyaan. Silakan kalian kerjakan pertanyaan ini. Nah, ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Silakan di kertas itu saja. Satu kelompok satu ini saja. Oke, diskusikan secara kelompok. Pertanyaannya, bentar. Pertanyaannya silakan ini. Pertanyaannya dipakai. Oke, nah apa yang kalian bayangkan ketika mendengar manusia purba? Mangga, silakan. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar manusia zaman pra-aksara? Yang kedua, sebutkan satu alat yang digunakan pada masa pra-aksara dan menurutmu bagaimana manusia purba mendapatkan makanan? Hanya 3 pertanyaan, silakan. Langsung dijawab. Yang kedua teh alat. Yang kedua alat, satu alat yang digunakan oleh zaman pra-aksara. Tuliskan satu alatnya. Oke. Oke, ya. Yang ketiga, bagaimana manusia zaman pra-aksara mencari makanan? Bagaimana zaman manusia pra-aksara mencari makanan? Yang sudah selesai silakan simpan ke depan. Beserta tugasnya. Ayo, dikumpulkan. Ayo, dikumpulkan. Oke, terima kasih. Ayo.